Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik-baik semuanya kan? Ya, alhamdulillah kalau baik semua. Ya, semoga kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan jasmani maupun rohani kita ya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas keseharian kita dengan lancar gitu. Ya, pertama saya akan melakukan presensi atau absen, mengabsen tiap anak, siapa yang hadir dan siapa yang tidak pada hari ini ya. Oh, hadir semua anak-anaknya. Ya, alhamdulillah kalau hadir semua berarti kelas ini sangat rajin sekali, mantap. Jadi berarti yang langsung saja pertemuan kali ini kita akan membahas bukan sistem, siklus reproduksi pada virus ya. Apa saja sih prosesnya, apa saja sih tahapnya pada reproduksi virus? Nanti habis ini kita akan bahas. Tapi sebelumnya eh, kita berdoa dulu agar pembelajaran pada pertemuan kali ini kita diberikan kelancaran dan lebih tepatnya kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan nantinya gitu ya. Ya, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar pembelajaran pada pertemuan kali ini diberikan kelancaran dan pastinya bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, langsung saja pertemuan kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini kita membahas reproduksi virus dan saya harap nanti anak-anak bisa memahami gitu ya, memahami apa yang saya telah sampaikan nantinya. Dan kemarin kan kita sudah belajar tentang mulai dari sejarah virus, ciri-ciri virus, dan langsung saja kita membahas tentang siklus reproduksi pada virus. Siklus reproduksi pada virus ini sebenarnya ada dua tahap, dua macam ya. Dua macam yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus lisogenik dan siklus litik ini saling keterkaitan, tidak bisa-bisa gitu ya, saling berkaitan. Nah, walaupun kedua siklus ini memiliki perbedaan di situ, yaitu perbedaan pada tahap-tahapannya. Nah, pertama kita akan membahas siklus litik. Siklus litik ada 5 tahap. Yang pertama absorpsi, yaitu absorpsi itu merupakan virus ini melakukan penempelan pada sel inang. Sel inang entah ini sel inang itu bakteri atau sel inang pada manusia, sel pada manusia gitu ya. Jadi virus ini tidak akan berkembang biak jika tidak menemukan sel inangnya gitu. Selama tidak ada sel inang, virus ini tidak akan bisa berkembang biak. Jadi, seperti itu ya. Nah, langsung saja yang pertama tadi kan virus tahap pertama tadi, virus melakukan penempelan pada sel inang, entah itu bakteri atau sel inang pada hewan atau makhluk hidup yang lain. Nah, virus tersebut menempel pada sel inang, kemudian lanjut ke tahap 2 yaitu penetrasi atau bisa disebut juga injeksi, yaitu sel virus tadi yang menempel ke sel inang melakukan injeksi, penyuntikan materi genetik atau DNA. Nah, sebelum menyuntikkan materi genetik itu virus tersebut mengeluarkan enzim lisosom, yaitu gunanya untuk merobek dinding sel pada sel inang, dan kemudian virus tersebut bisa menyuntikkan materi genetik tersebut. Dan yang ketiga, tahapan yang ketiga yaitu replikasi dan sintesis. Lah, tadi kan sudah penetrasi atau injeksi, sekarang replikasi dan sintesis. Lah, replikasi ini tadi materi genetik yang sudah disuntikan pada sel inang itu melakukan replikasi DNA, diperbanyak DNA-nya gitu ya. Kemudian dilangsungkan proses sintesis, di mana sintesis ini merupakan secara sederhana bisa disebutkan dengan pembentukan struktur virus gitu, entah itu ekornya, badannya atau kepalanya gitu, itu disebut proses sintesis, tahapan sintesis gitu. Selanjutnya yaitu tahapan keempat, yaitu pematangan atau bisa disebut juga perakitan, dimana tahapan ini proses penggabungan struktur virus, yaitu yang awalnya tadi cuma merupakan dalam bentuk ekor, badan dan kepala, sekarang menjadi suatu bentuk virus yang utuh.
Kemudian tahapan yang terakhir yaitu lisis, keluarnya virus tersebut dari sel inang, yaitu pecahnya sel inang tersebut. Jadi virus itu memecahkan sel inang dan virus tersebut akan keluar dari sel inang tersebut dan akan menginfeksi sel inang yang lain. Nah seperti itulah proses siklus litik. Yang pertama tadi kata absorpsi, penempelan, kedua penetrasi, penyuntikan materi genetik, yang ketiga replikasi dan sintesis, keempat pematangan, dan kelima tadi lisis, proses pecahnya sel inang. Selanjutnya kita akan membahas siklus lisogenik. Dari penyampaian siklus litik tadi sudah dipahami semua kan? Ya alhamdulillah kalau sudah paham semua. Lanjut ke siklus lisogenik. Nah, perlu diingat atau perlu diketahui, siklus lisogenik ini akan dilakukan oleh virus bila sel inang ini memiliki metabolisme yang kuat atau daya tahan tubuh yang kuat. Daya tahan sel tersebut kuat sekali sehingga virus tersebut melakukan siklus lisogenik. Tahapan yang pertama yaitu absorpsi, sama seperti siklus litik, yaitu penempelan. Yang kedua penetrasi atau penyuntikan materi genetik lah. Dan yang ketiga yaitu penggabungan. Nah disinilah titik letak perbedaan dari siklus litik dan lisogenik. Nah di litik tadi habis penetrasi kemudian ke tahap replikasi dan sintesis. Namun pada lisogenik ini dilakukan tahap penggabungan, yaitu habis disuntikan tadi dipenetrasi DNA-nya kemudian bergabung dengan DNA dari sel inang tersebut gitu ya. Baik, inilah akibat dari daya tahan sel inang tersebut kuat. Dan yang keempat, lakukan pembelahan ya. Seperti tadi virus ini mengikuti alur dari sel inang tersebut ya. Dan tahapan yang keempat yaitu pembelahan, yaitu pembelahan sel inang. Jadi sel inang tersebut membelah, di dalamnya terdapat materi DNA virus tersebut. Ya. Sampai kapan virus tersebut akan bergabung dengan sel inang tersebut? Ya, sampai sel inang tersebut mengalami kelemahan. Jika sudah lemah sel inang tersebut, maka virus tersebut bisa melakukan tahapan replikasi dan sintesis tadi itu, hingga bisa berkembang biak virus tersebut. Jadi siklus litik itu merupakan adanya pecahnya sel inang, sedangkan siklus lisogenik ini tidak. Jadi virus tersebut menunggu lemahnya sel inang tersebut. Kalau sudah lemah maka bisa dilakukan siklus litik. Siklus litik yaitu absorpsi, penetrasi, replikasi dan sintesis, pematangan dan lisis itu. Akhirnya bisa berkembang biak. Tapi ketika daya tahan sel inang itu kuat, maka virus tersebut melakukan siklus lisogenik, yaitu tujuannya untuk melemahkan sel inang tersebut ya. Seperti itu. Mungkin bisa dipahami semua apa yang saya sampaikan tadi. Ya alhamdulillah kalau sudah paham semua. Ya selanjutnya saya akan membagi kelompok, 3 kelompok yang nantinya akan membahas peranan virus. Tadi kan saya sudah menjelaskan reproduksi virus. Kali ini saya akan memberikan tugas pada kalian berdiskusi dengan teman kalian semua, dan silakan kalian pilih sendiri kelompoknya sesuai keinginan. Pokoknya ada 3 kelompok gitu ya. Nanti setelah kalian diskusikan, kalian akan sampaikan, perwakilan dari kelompok menyampaikan apa yang telah kalian diskusikan. Nah, diskusi tersebut membahas peranan virus tersebut, apakah virus tersebut ada baiknya bagi manusia atau tidak gitu ya. Silakan didiskusikan, bebas mau browsing. Kalian kan semua sudah bawa HP semua ya, bisa browsing, bisa membuka LKS atau yang lainnya gitu ya. Maka diskusi kali ini akan saya berikan waktu 15 menit untuk berdiskusi dengan teman kelompok. Habis itu silakan dipresentasikan dari perwakilan ya.
Mungkin bisa dilakukan sekarang diskusi, dibagi dulu kelompoknya, akan saya tinggal 15 kemudian saya akan kembali ke sini lagi ya. Ya, silakan dibagi dan diskusi bersama-sama. Ya, saya kembali lagi. Apakah sudah selesai semua 3 kelompok tadi diskusi tentang peranan virus? Ya, alhamdulillah kalau sudah. Baik, langsung saja biar nggak lama karena waktunya sudah mepet. Langsung kelompok pertama atau yang siap dulu dah, yang siap dulu untuk presentasi. Oke, kelompok 2 silakan maju. Alhamdulillah, semua kelompok sudah maju semua atau sudah mempresentasikan hasil diskusinya, dan saya acungi jempol untuk kalian semua gitu ya. Hasil kalian bagus, hasil diskusi kalian bagus, baik sekali. Saya merasa kagum dan saya merasa bangga atas hasil diskusi kalian, dan semoga saja ini tetap berlangsung, semakin hari semakin baik gitu ya, semakin hari semakin semangat, semakin hari semakin rajin, semakin hari semakin pokoknya semakin lah gitu ya. Saya ya cukup bangga lah dengan hasil kalian diskusi tadi, dan mungkin cukup sampai sini pertemuan kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bisa dipahami semua murid-murid yang ada di sini, bermanfaat bagi kita semua, dan menjadikan ilmu yang barokah untuk kita semua gitu ya. Mungkin sampai sini saja pertemuan kali ini. Karena waktunya sudah habis, maka saya akhiri. Jadi semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini memberikan kita manfaat yang baik untuk kita, dan pastinya ilmu barokah bagi kita semua. Ya cukup itu saja. Jangan lupa sehat, jangan lupa belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, semangat, rajin, dan pantang menyerah gitu ya. Ya, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.